Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Silahkan disimak ya. Pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, di daerah Tikrit, Irak, seorang bayi laki-laki lahir. Ayah bernama Najmuddin Ayyub. Ia adalah penguasa Saljuk di Tikrit. Itu dipanggil dengan nama Yusuf bin Ayyub. Namun kelak, ia lebih dikenal dengan panggilan Salahuddin Al-Ayyubi. Suatu hari, Najmuddin Ayyub mengajak anak dan keluarganya pindah dari Tikrit menuju Mosul. Tinggal bersama Imaduddin Zanki, gubernur Mosul. Salahuddin kecil tumbuh di lingkungan yang penuh semangat menuntut ilmu. Sang ayah memberikan guru terbaik padanya. Ia belajar Al-Quran, hadis, ilmu fikih, bahasa, dan sastra Arab. Juga pengetahuan umum. Salahuddin juga berlatih berkuda, memanah, dan taktik berperang bersama teman-teman seusianya. Salahuddin merupakan pemuda yang pemberani. Imaduddin Zanki sangat menyayanginya. Bahkan, ia memberi pelatihan terbaik untuk Salahuddin. Yang dewasa, Salahuddin mulai ikut dalam peperangan, mempertahankan negara Islam. Paman Asyahuddin Syirkuh, yang juga merupakan seorang panglima perang, mengajaknya bergabung dengan pasukan. Beberapa tahun kemudian, Salahuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Ia membangun berbagai sarana pendidikan, tujuannya untuk membersihkan akidah umat Islam dari paham Syiah. Salahuddin juga membangun benteng-benteng pertahanan dan rumah sakit. Rakyat hidup makmur di bawah kepemimpinannya. Tahun 580 Hijriah, Salahuddin mengalami sakit yang cukup berat. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesembuhan, sebab ia sudah berjanji akan membebaskan Yerusalem dari pasukan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Salahuddin. Salahuddin kemudian menunaikan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Salahuddin dan pasukan Islam mulai membebaskan kota-kota di sekitar Yerusalem. Yang pertama terjadi di kota Hattin. Salahuddin membawa 63.000 pasukan yang terdiri atas para ulama dan orang-orang yang soleh. Mereka berhasil memenangkan peperangan. Beberapa waktu kemudian, pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem. Pasukan musuh membuat Salahuddin marah. Kita rebut kembali Al-Aqsa sebagaimana dulu sahabat Rasulullah SAW melakukannya, teriak Salahuddin. Dan itu membakar semangat pasukan muslim. Akhirnya, Salahuddin dan pasukan Islam berhasil memenangkan peperangan. Namun, mereka tetap memperlakukan pasukan musuh dengan baik. Salahuddin hanya meminta tebusan bagi setiap orang. Warga Nasrani pun meninggalkan Yerusalem dengan damai. Salahuddin dikenal di seluruh dunia. Raja-raja lain sangat segan padanya karena kebaikan hatinya. Salahuddin bahkan pernah mengobati Raja Richard yang sedang sakit. Padahal saat itu Raja Richard merupakan panglima pasukan musuh. Setelah Sultan Salahuddin berhasil menaklukkan Yerusalem, ia membangun masjid, sekolah, dan prasarana lainnya. Tidak hanya sebagai panglima perang, Sultan Salahuddin juga dikenal sebagai ulama. Ia pernah membuat catatan kaki dan beberapa penjelasan pada kitab hadis sunnah Abu Daud. Adik-adik, sekarang saya sudah selesai membacakan cerita. Jangan lupa like dan subscribe ya.